break and listen to our Podcast. Hai, gue Oci. Jadi di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang informatif ya, tentunya buat teman-teman semua yang mau nonton gitu. Langsung aja narasumber kita, Pak Teddy Kurnia. Hai Pak Teddy. Hai. Gimana kabarnya Pak Teddy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Dipanggilnya enaknya gimana nih? Bapak saja. Bapak aja ya. Iya. Bapak Teddy kesibukannya sekarang lagi apa nih Pak? Kesibukan saya sekarang lagi setiap bulannya memang sesuai dengan SE 181 ya. Itu diwajibkan setiap KPU kabupaten kota yang tidak ada tahapan maka harus melakukan pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi sesuai dengan SE 181 dari KPU RI. Jadi walaupun kami tidak ada tahapan, tetap saja kami melaksanakan rutinitas setiap bulan. Gitu. Ya. Terkait daftar pemilih ya. Nah, betul. teman-teman kan belum tahu nih Pak Teddy Ya. ini menjabat sebagai apa di KPU Kota Jakarta Timur. Nah, boleh kenalan dulu Pak. Boleh? Ke teman-teman Pak Teddy Ya. ini menjabat sebagai apa? Alhamdulillah saya terpilih sebagai komisioner KPU Kota Jakarta Timur periode 2018-2023 dan saya diamanahkan sebagai Kepala Divisi Daftar Pemilih dan Program dan Daftar Pemilih gitu ya. Jadi program dan data itu divisi saya. Oh, Ya. gitu, ya. Berarti tugasnya tuh di program dan data tuh Betul, ngapain aja, Pak? program dan data. Tugasnya tuh ngapain aja? Tugasnya memang pertama yang secara implisit kami diberikan data dari Kemendagri melalui KPU RI. Nah, berupa DP4. DP4 itu kami kelola. Kami muktahirkan dengan cara apa? Pertama, melalui coklit. Nah, coklit itu melalui PPDP dan Pantarlih gitu. Nah, setelah dicoklit, kami input kembali dan kami plenokan yang namanya daftar pemilih sementara. Setelah DPS, tahapannya menjadi DPSHP. Lalu setelah DPSHP barulah daftar pemilih tetap. Nah, DPT itulah yang digunakan setiap tahapan pemilu. Itu barometer terbentuknya logistik gitu ya. Jadi dari daftar pemilih tetap itu. Jadi kenapa DPT selalu didahului gitu tahapannya? Karena untuk memfasilitasi berapa kebutuhan logistik di setiap pemilu gitu. Jadi patokannya dari daftar pemilih tetap. Mungkin itu. Berarti Ya. Sangat penting ya Pak? Sangat penting Daftar sekali. pemilih itu. Iya. Nah, Itu kalau di KPU darahnya KPU itu adalah daftar pemilih tetap gitu. Ya. Berarti Kalau kayak- tidak ada DPT tentunya yang lain tidak bisa melaksanakan tahapan selanjutnya. Oh, iya. Mungkin gitu. Berarti kayak jantungnya lah sih. Betul, iya. Terus kalau cara mengelola dan proses pemutahiran daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Timur itu gimana? Nah, mengelola daftar pemilih tetap tentunya kami memang dibantu oleh badan ad hoc ya. Badan ad hoc itu dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota. Di situ ada PPK dan PPS ya. Nah, Badan PPK ad hoc PPS itu apa? ya, badan ad hoc itu perangkat KPU yang ada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Contoh misalnya PPS itu ada di tingkat kelurahan, panitia pemungutan suara. Lalu PPK ada di tingkat kecamatan, panitia pemilihan kecamatan, itu PPK. Nah, di setiap badan ad hoc itu, baik PPK maupun PPS, itu ada yang namanya tarlih. Ya, itu pokja atau divisi tarlih di setiap tingkatan. Nah, tarlih itulah yang membidangi, yang membantu untuk memuktahirkan daftar pemilih tetap. Ya, jadi gitu. Jadi urutannya dari PPK lalu ke PPS gitu ya. Terus Iya. kan Jakarta Timur kan kota terbesar pertama gitu Pak, yang Iya. memiliki
kota terbesar pertama di Indonesia gitu yang Iya. memiliki daftar pemilih terbanyak dan kedua terbanyak kategori kabupaten kota setelah Bogor gitu. Nah, cara menyikapi dan menuntaskan semua persoalannya gimana sih Pak? Kemarin pengalaman di 2019 cukup mendebarkan ya dan memacu adrenalin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daftar pemilih tetap. Kenapa demikian? Karena memang seperti Mbak Oci katakan tadi, memang DPT di Jakarta Timur itu adalah terbesar, ya, kota terbesar seluruh Indonesia. Jadi DPT-nya cukup tinggi dan cukup besar. Kedua setelah kabupaten kota, ya, kabupaten kota dari Kabupaten Bogor, gitu. Se-Indonesia. Jadi cukup kompleks, terutama di Jakarta Timur itu memang yang paling menantang itu ada gray area, lapas rutan, lalu panti. Itu yang menjadi persoalan di setiap pemilu. Kenapa? Selalu diangkat. Kenapa demikian? Karena itu lumbung suara, gitu. Selalu diperebutkan oleh yang punya kepentingan, gitu ya. Nah, kami mencoba memfasilitasi bagaimana caranya supaya semua yang ada di lapas rutan, ada di panti dan gray area supaya terfasilitasi dan mereka terdaftar di dalam daftar pemilih tetap Jakarta Timur, gitu. Contoh misalnya lapas rutan itu kita di sini ada lima lembaga kemasyarakatan. Pertama, lapas Cipinang, rutan Cipinang, narkotik Cipinang. Lalu lapas Pondok Bambu dan rutan Pondok Bambu, kita 5 Jakarta Timur itu. Satu-satunya kota yang memiliki 5 lembaga ya Jakarta Timur, ya, setelah Jakarta Pusat yang ada rutan Salemba, gitu. Tapi terbesar di Jakarta adalah di Jakarta Timur. Jadi daftar pemilih itu kayak semuanya harus benar-benar harus semua, ya kan, sesuai dengan amanat Undang-Undang 7, setiap warga negara wajib hukumnya untuk terfasilitasi dan terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, ya, tanpa kecuali. Kalau Jadi misalnya gitu. ada yang belum kedaftar gitu Pak. Nah, kalau yang ada yang belum terdaftar sangat simpel sekali. Pertama, kalau memang tahapan itu bisa mendaftarkan di PPS, ya, di PPS, panitia pemungutan suara di kelurahan. Atau misalnya bisa di PPK juga. Atau misalnya bisa langsung ke KPU kota, gitu ya. Kami juga menerima aduan masyarakat. Itu ketika tahapan. Tapi sekarang karena tidak ada tahapan, maka masyarakat bisa mendaftarkan ke kami, ya, dalam daftar pemilih berkelanjutan. Itu sesuai dengan SE 181 dan 304, gitu ya. Nah, SE itu menjelaskan bahwa setiap masyarakat bila tidak terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan, maka bisa menyampaikan data dirinya ke KPU kota, karena kami tidak ada badan ad hoc, ya, PPKPP tidak ada karena di luar tahapan. Cara menyampaikannya itu gimana? Nah, cara menyampaikannya cukup gampang, ya, cukup mudah dengan HP. Nah, kami ini alhamdulillah kemarin berkat Kasubag dan operator yang bekerja keras, sehingga membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat Kota Jakarta Timur untuk mendaftarkan diri ketika tidak terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan. Jadi aplikasi namanya Kaliber, Kontrol Administrasi Daftar Pemilih tahun 2020. Itu namanya Kaliber 20. Itu ciptaan kami, gitu ya. Mudah-mudahan apa aja yang disiapkan gitu Pak? ya, bila orang tidak terdaftar, maka kami akan menyiapkan dalam aplikasi itu berupa formulir. Nah, formulir itu silakan diisi sesuai dengan identitas masing-masing, tentunya sesuai KTP KK, gitu ya. Nah, setelah selesai diisi formulirnya, maka di situ ada fasilitas untuk upload data
berupa PDF, berupa foto. Ya, berupa foto ke aplikasi Kaliber itu. Pertama yang diupload KTP dan kedua kakak, kartu keluarga. Nah, di situ ada verifikasi ketika data yang dimasukkan ke dalam formulir dan data KTP kakak tidak sesuai, maka akan tertolak dengan sendirinya. Makanya kepada masyarakat Jakarta Timur, ketika upload data dan isi formulir harus sesuai. Formulir sama KTP dan kakaknya, karena berbarengan. Nah, terkait keamanan, insya Allah pasti kami sekuat tenaga akan menjaga privasi masing-masing pemilih, gitu ya. Dengan sekuat tenaga kami berupaya untuk menghindari dari kebocoran data, gitu. Jadi yang bisa melihat KTP kakak atau data yang tadi diupload itu hanya tim kami, ya, tim kami di KPU Kota Jakarta Timur, gitu. Selain itu tidak bisa melihat. Berarti gitu. Tadi kalau misalnya masyarakat ada yang keliru gitu dalam upload data langsung ketolak gitu ya? Ya, jadi harus sesuai, harus sesuai apa yang diketik di formulir sama apa yang diupload, ya, KTP kakaknya itu harus sesuai, gitu, ya. Berarti kayak gampang banget gitu. Gampang banget. Jadi data pemilih, ya, data pemilih ada di genggaman Bapak Ibu sekalian, khususnya KPU Kota Jakarta Timur atau masyarakat wilayah administrasi Jakarta Timur. Keren sih itu, Pak. Bisa kapan aja, di mana aja gitu kan? Bisa di mana aja, bisa kapan aja, bisa sambil jalan, bisa sambil ngopi, ya, bisa sambil kerja. Perlu repot-repot kesini kan? Kalau datang ke KPU Kota, pertama waktu, ya. Kedua biaya, gitu ya. Nah, dengan era digitalisasi, dengan memanfaatkan 4.0, maka kita harus berinovasi untuk memudahkan masyarakat dalam segala hal, termasuk dalam daftar pemilih, gitu ya, berkelanjutan. Begitu. Nah, saya mau flashback nih, Pak. Silakan. Pemilu serentak 2019 kemarin. Iya. Kan udah selesai nih proses pemilu serentaknya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh daftar pemilih gitu, dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Timur gitu, terkait daftar pemilihnya gitu? Jadi ketika 2019 daftar pemilih yang kami lakukan, pertama memang proses sesuai dengan tahapan, ya, sesuai dengan tahapan. Pertama yang tadi saya sampaikan dari DP4, DPS, DP1AP, lalu ketok palu di daftar pemilih tetap, gitu. Nah, DPT itu menjadi cikal bakal berapa kebutuhan logistik yang ada di Jakarta Timur. Tapi di 2019 ini itu beda daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Kenapa? Karena DPT itu sampai 3 kali ketok palu. Jadi tidak cukup sampai di daftar pemilih tetap, tapi ada DPT HP1, DPT HP2, DPT HP3. Itu maksudnya gimana? Jadi ketika ada masukan dari partai politik, masyarakat yang belum terdaftar, gitu ya. Terus masih ada pemilih-pemilih ganda, pemilih TMS dan memenuhi syarat yang masih ada dalam situ, ya kita koreksi dan kita kembali plenokan, kembali kita tetapkan dari mulai DPT HP 1, 2 dan 3. Target kami dan keinginan kami dan beserta stakeholder untuk benar-benar memuktahirkan seakurat mungkin. Jadi tidak ada lagi yang TMS, ya, tidak ada lagi yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam DPT, gitu, tidak berhak masuk ke dalam DPT, itu kami melalui tahapan itu, gitu ya, kita seleksi. Betul. Berarti sangat-sangat tersaring dengan baik. Betul, tersaring dengan baik. Pemilih juga harus dilihat yang sesuai gitu ya, Pak. Iya, betul. Nah, terus kalau dasar hukum dan proses pemutahiran DPB itu sendiri gimana, Pak? Pertama, memang amanat Undang-Undang 7 harus ada daftar pemilih berkelanjutan bagi yang tidak ada tahapan. Nah, kalau sama-sama kita ketahui bahwa hari ini ada pemilu serentak, ya, pilkada serentak di beberapa daerah, dan itu tidak melakukan DPB, melainkan mengikuti tahapan yang ada. Tapi kalau tidak ada pilkada serentak seperti atau contohnya DKI Jakarta, maka kita
apa namanya berproses dengan daftar pemilih berkelanjutan. Nah, pertama Undang-Undang 7 tahun 2017 sebagai amanat, lalu kedua SE Surat Edaran 181 terkait dengan pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan. Lalu 304 pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan melalui WFH. Kami WFH ya, di DKI Jakarta WFH gitu, tapi kita harus tetap berproses, harus memuktahirkan data dan kita plenokan setiap bulan. Ya. Jadi sesuai dengan SE itu di setiap KPU kota itu sebulan sekali plenonya. Lalu di setiap di provinsi 3 bulan sekali dan di RI 6 bulan sekali. Itu bunyi SE-nya. Lalu ada juga surat edaran 550 terkait dengan rapat pleno. Awalnya rapat pleno kami tertutup. Nah, sekarang karena ada surat edaran dari KPU RI nomor 550, maka diwajibkan setiap pleno terbuka dan mengundang stakeholder termasuk partai politik. Jadi alhamdulillah selama sudah 2 bulan ya kemarin kita melaksanakan pleno daftar pemilih berkelanjutan, mengundang stakeholder dan partai politik. Itu, Mbak. Iya. Berarti walaupun di rumah aja, walaupun WFH gitu ya, tetap pleno Tetap. semuanya tetap ada. Iya. Maksudnya nggak menyurutkan gitu ya, Pak. Betul, apalagi sekarang surat edaran terbaru dikurang lagi dari pertama 50% sekarang 25% yang masuk kantor ya. Iya. Tapi tetap dari divisi daftar pemilih tetap berproses, tetap memuktairkan data. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun keadaannya gitu. Tapi menurut Bapak Apa pas tuh? ada WFH ini kayak makin sibuk nggak sih, Pak? Maksudnya kayak rapat bentrok gitu nggak sih, Pak? Malah. Ya, alhamdulillah ya karena digitalisasi ya, era digitalisasi. Jadi sekarang ini kita dimudahkan rapat melalui Zoom, Google Meet gitu ya. Jadi kapanpun dimanapun ya harus siap mengikuti rapat dan tahapan-tahapan yang ada di KPU gitu. Mungkin itu, Mbak. Oh gitu. Iya. Iya. Mungkin segitu aja kali ya, Pak, bincang-bincang kita pada episode kali ini gitu. Terima kasih Pak Teddy udah Sama-sama. mau menyempatkan untuk berbincang-bincang dengan saya di podcast episode kali ini gitu. Baik. Semoga informasi-informasi yang tadi diberikan bermanfaat gitu buat Amin. kita semua gitu. Amin. Semoga Pak Teddy tetap sehat, Amin. keluarga sehat Itu semua. yang paling penting. Iya, benar banget paling penting dan jangan Ya. lupa ya, Pak. Yang penting juga sekarang tuh jaga protokol kesehatan. Betul, itu Dan sangat setuju saya. tetap menerapkan 3M. Ya. Apa tuh Pak 3M? 3M itu jadi dimanapun berada ya masyarakat khususnya Jakarta Timur dan seluruh Indonesia mewajibkan bagi kita semua mempraktekkan 3M. Pertama adalah jaga jarak, cuci tangan dan selalu pakai masker ya. Itu yang harus dijaga oleh kita semua demi segera Berakhir. menormalkan kondisi kita semua ya. Betul banget. Mungkin itu Baca. Iya. Semoga saja Indonesia juga cepat terhindar dan selesai COVID-nya ya. Amin, amin. Iya. Indonesia dan dunia gitu. Betul. Oke, terima kasih guys. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you on next podcast. Podcast. Jangan lupa pakai maskernya.